Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang gadis muda bernama Lina yang bertemu dengan seorang pria yang ia selamatkan di jalan. Pertemuan itu pun mengubah hidup Lina sepenuhnya. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga, dan mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk saudara kita yang kesusahan di kolom komentar. Hujan turun dengan deras, mengguyur atap rumah reot di pinggiran kota. Di dalamnya, seorang gadis muda bernama Lina duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang semakin kurus dan dingin. Napas ibunya tersengal, dadanya naik turun dengan susah payah. Cahaya lampu redup memperlihatkan wajah pucat sang ibu yang tampak semakin lemah dari hari ke hari. Lina menghapus air mata yang hampir jatuh, menggigit bibirnya agar tak menangis. "Bu, tunggu aku, ya. Aku pasti akan mendapatkan uang untuk operasi ibu," bisiknya dengan suara bergetar. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja, hidup mereka berubah drastis. Dulu, mereka masih punya rumah yang layak dan makanan yang cukup. Namun setelah kepergian sang ayah, kehidupan seakan tidak pernah berpihak pada mereka. Sang ibu, yang dulunya bekerja sebagai penjahit, mulai sering sakit-sakitan. Dan ketika dokter menyatakan bahwa ibunya menderita penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan operasi segera, dunia Lina seakan runtuh. Gadis berusia 17 tahun itu tidak punya banyak pilihan. Setiap pagi ia pergi ke sekolah dengan seragam lusuh dan sepatu yang mulai robek di ujungnya. Lalu sepulang sekolah, ia berkeliling kota menjual permen. Dengan keranjang kecil yang digantung di lengannya, ia menawarkan permen kepada orang-orang di trotoar, di lampu merah, bahkan di stasiun kereta. Setiap koin yang didapatnya ia simpan dalam celengan plastik di rumah. Setiap keping uang itu adalah harapan bagi ibunya untuk tetap hidup. Namun, mencari uang di kota yang kejam bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang mengabaikannya, beberapa bahkan menghardiknya dengan kasar. Ada yang menganggapnya pengemis, ada yang menertawakannya, dan ada pula yang mencuri permen dagangannya lalu kabur begitu saja. Tapi Lina tidak menyerah. Setiap malam, saat duduk di samping ibunya yang tertidur lemah, ia menggenggam celengan plastik itu dan berbisik dalam hati. Sedikit lagi, Bu." Suatu malam, Lina mendapati ibunya batuk hebat. Darah mengotori sapu tangan putih yang dipegang wanita itu. Tubuhnya bergetar ketakutan. Dengan panik, ia meraih ponsel tua yang layarnya retak dan menghubungi dokter yang biasa menangani ibunya di klinik gratis. Saat dokter datang dan memeriksa ibunya, Lina melihat ekspresi serius di wajah pria tua itu. "Lina, kondisi ibumu semakin buruk. Jika tidak segera dioperasi, aku takut waktunya tidak akan lama lagi," ujar dokter itu dengan suara berat. Kalimat itu menghantam dada Lina seperti petir. Tenggorokannya tercekat, dan air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu ibunya sakit, tetapi mendengar bahwa waktu ibunya bisa saja habis dalam hitungan hari atau minggu membuatnya merasa seolah dunia berhenti berputar. "Tolong, Dok, aku akan berusaha lebih keras, aku akan mengumpulkan uangnya, tapi tolong, jangan biarkan ibu pergi," Lina memohon dengan suara yang hampir tak terdengar. Dokter hanya bisa menepuk bahunya, seolah memahami kesedihannya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Malam itu, Lina tak bisa tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, sambil menatap celengan plastik yang berisi uang receh dan lembaran lusuh. Ia sudah mengumpulkan uang selama 6 bulan, tapi jumlahnya bahkan belum mencapai 1/10 dari biaya operasi yang dibutuhkan. "Apa aku harus menyerah?" pikirnya sejenak. Tapi saat ia menoleh dan melihat ibunya yang tertidur dengan napas berat, tekadnya kembali menguat. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Esok paginya,
Meski matanya masih sembab karena menangis, Lina keluar lebih awal dari biasanya. Hari ini, ia akan menjual lebih banyak permen. Ia tidak peduli jika harus berdiri di bawah terik matahari atau diguyur hujan seperti kemarin. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin sebelum semuanya terlambat. Di perempatan jalan, ia berdiri dengan tangan kecilnya mengulurkan sekotak permen. "Permennya, Kak, 1.000 rupiah saja," katanya dengan suara selembut mungkin. Beberapa orang hanya melirik tanpa berhenti. Beberapa tersenyum simpati tetapi tetap berjalan tanpa membeli. Satu persatu kendaraan melaju, dan Lina tetap berdiri, berharap ada yang mau membeli dagangannya. Hingga tiba-tiba, sebuah suara membentaknya keras. "Hei, minggir! Jangan menghalangi jalan." Seorang pria berjas mahal keluar dari mobil mewahnya dan menatapnya dengan tatapan tidak sabar. Lina terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia menggenggam erat keranjangnya, takut pria itu akan mengusirnya dari tempat itu. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara klakson mobil yang melengking tajam. Dalam hitungan detik, Lina melihat sebuah mobil melaju kencang, mengarah langsung ke pria itu. Waktu seolah melambat. Tanpa berpikir, tubuhnya bergerak sendiri. Dengan sekuat tenaga, ia menerjang ke depan, mendorong pria itu ke sisi jalan. Detik berikutnya, suara benturan keras terdengar, diikuti dengan suara orang-orang berteriak. Saat Lina jatuh ke aspal, pandangannya berputar. Keranjang permennya terlempar jauh, dan lembaran uang hasil jerih payahnya selama ini beterbangan ditiup angin, jatuh ke selokan, terlindas roda mobil yang melaju. Ia ingin bangkit, tapi rasa sakit di tubuhnya terlalu kuat. Yang terakhir ia lihat sebelum semuanya menggelap adalah pria yang tadi hendak tertabrak menatapnya dengan ekspresi terkejut. Lalu semuanya menjadi gelap. Rasa nyeri menusuk tubuhnya begitu ia mulai sadar. Kelopak matanya terasa berat, dan suara-suara samar terdengar di sekelilingnya. Dengan susah payah, Lina membuka mata. Cahaya putih menyilaukan matanya, dan butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan yang asing. Sebuah kamar rumah sakit. Ia mencoba bergerak, tetapi rasa sakit langsung menyergap tubuhnya. Lututnya memar, dan ada perban melilit lengannya. Tangannya refleks mencari keranjang permennya, tetapi tidak menemukannya. Kepanikan menyergap hatinya, lalu ingatannya kembali. Mobil yang melaju kencang, tubuhnya yang bergerak sendiri untuk menyelamatkan pria itu, dan yang paling menyakitkan, tabungannya yang hancur berserakan di jalan. "Tidak, uangku!" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Ia berusaha bangkit, tetapi tiba-tiba sebuah tangan menahannya dengan lembut. "Kau belum boleh bergerak terlalu banyak." Lina menoleh dan melihat seorang pria duduk di samping ranjangnya. Itu adalah pria yang ia selamatkan. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, dan pakaiannya masih terlihat rapi meskipun sedikit kusut. Matanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara rasa bersalah dan kekaguman. Kau baik-baik saja?" Suara Lina lemah, tetapi tetap penuh kepedulian. Pria itu mengangguk pelan. "Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Kau baru saja menyelamatkan nyawaku." Lina menelan ludah. Bukan itu yang ada di pikirannya sekarang. "Uangku, celenganku, aku harus." Pria itu terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Aku minta maaf, Lina. Aku melihat sendiri bagaimana uangmu terbang ke jalan, terinjak, terbuang. Aku berusaha menyelamatkannya. Tapi..." Jantung Lina mencelos. Seolah-olah semua udara di dadanya menghilang. Semua kerja kerasnya selama berbulan-bulan, semua harapan yang ia simpan dalam lembaran lusuh itu, hilang dalam sekejap. Air matanya menggenang, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis di depan pria itu. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja.
Kau sudah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkanku. Aku ingin membantumu, apapun yang kau butuhkan. Lina menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mengharapkan apapun. Aku hanya ingin menolong. Namun, pria itu tidak bergeming. Ia menatap Lina dengan mata yang penuh ketegasan. Tapi aku tetap berhutang padamu, Lina. Dan aku tidak akan membiarkan kebaikanmu berlalu begitu saja tanpa balasan. Untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, harapan kecil muncul di hati Lina. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan hidupnya? Ataukah ini hanya kebetulan yang tak akan mengubah apapun? Malam itu, Lina duduk diam di ranjang rumah sakit, menatap jendela dengan pandangan kosong. Hatinya terasa berat, seolah semua harapan yang telah ia kumpulkan selama ini hancur begitu saja. Meskipun tubuhnya masih terasa nyeri, luka terbesarnya bukanlah yang ada di kulitnya, melainkan di dalam hatinya. Semua uang yang telah ia kumpulkan dengan susah payah lenyap dalam hitungan detik. Dan ibunya, bagaimana nasib ibunya sekarang? Di sisi lain ruangan, Lukas, pria yang telah ia selamatkan, masih berdiri, mengamatinya dengan ekspresi sulit ditebak. Hati kecilnya merasa bersalah. Gadis ini telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya. Sementara ia sendiri hampir tidak pernah merasakan kesulitan dalam hidup. Dari cara Lina mencengkeram selimutnya, dari matanya yang basah namun penuh tekad, Lukas tahu bahwa gadis ini bukan seseorang yang mudah menyerah. Aku sudah bilang, aku ingin membantumu, kata Lukas akhirnya, memecah keheningan. Lina menghela napas, masih enggan menerima bantuan itu. Aku tidak ingin dikasihani, gumamnya pelan. Lukas tersenyum tipis. Aku tidak mengasihanimu. Aku hanya ingin membalas budi. Lina menoleh padanya, mata mereka bertemu. Ada kejujuran dalam nada bicara Lukas yang membuatnya ragu untuk terus menolak. Tapi, apakah ia benar-benar bisa mempercayai pria ini? Hidup telah mengajarkannya untuk tidak mudah berharap pada kebaikan orang lain, karena terlalu sering ia dikecewakan. Seakan membaca pikirannya, Lukas berkata lagi, aku tahu kau mungkin tidak percaya padaku. Tapi setidaknya, izinkan aku mengantarmu pulang. Aku ingin melihat keadaan ibumu. Lina pun terkejut. Bagaimana kau tahu tentang ibuku? Lukas menghela napas. Salah satu perawat di sini bilang kau terus mengigau soal ibumu saat kau pingsan tadi. Dan aku bisa melihat kekhawatiran di matamu sejak kau sadar. Lina terdiam. Perasaan aneh muncul di hatinya. Campuran antara malu, syukur, dan sedikit harapan. Mungkin, untuk kali ini saja, ia bisa menerima uluran tangan seseorang. Setelah mendapatkan izin dari dokter, Lukas mengantar Lina pulang dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Lina merasa canggung duduk di dalam mobil mewah yang terasa asing baginya. Tangannya berkeringat di atas rok lusuhnya, sementara matanya terus-menerus melihat keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Saat mobil berhenti di depan rumah kecilnya yang reot, Lina buru-buru turun dan berlari masuk. Ibu, serunya panik. Ia menemukan ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Napasnya tersengal. Tetangganya, Bu Ratih, duduk di samping ranjang, mencoba menenangkan wanita tua itu. Begitu melihat Lina, ibunya tersenyum lemah. Kamu pulang, nak? Suaranya nyaris tidak terdengar. Air mata menggenang di mata Lina. Ia meraih tangan ibunya yang dingin dan menggenggamnya erat. Aku di sini, Bu. Aku akan cari cara. Aku janji. Lukas yang berdiri di ambang pintu memperhatikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya tersentuh oleh ketulusan gadis itu. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangannya. Saat itu, Lukas membuat keputusan besar. Ia tidak akan hanya sekadar membantu Lina. Ia akan melakukan lebih dari itu. Malam itu, Lina duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang semakin dingin.
Napas ibunya berat, matanya sayu, dan wajahnya tampak semakin pucat. Setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan besar. Lina tahu, waktu semakin menipis. Dadanya terasa sesak, rasa putus asa mulai merayap, tetapi ia berusaha menepisnya. Aku akan menemukan cara, Bu. Aku janji, bisiknya pelan. Lukas berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu. Pemandangan di hadapannya membuat hatinya bergetar. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai, tetapi ia bisa merasakan ketakutan mendalam di mata Lina. Gadis itu telah berjuang terlalu lama sendirian. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya melangkah maju. Lina, panggilnya pelan. Lina menoleh dengan mata merah dan sembab. Lukas berlutut di sampingnya, menatapnya dengan serius. Biarkan aku membantumu. Aku tahu kau tidak suka menerima bantuan, tapi kau tidak bisa melakukannya sendirian. Aku akan membiayai operasi ibumu. Lina terkejut. Ia menatap Lukas dengan mata membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Aku akan membayar semua biaya rumah sakit ibumu. Aku sudah menghubungi dokter, dan mereka siap melakukan operasinya segera. Lukas menatapnya dengan penuh keteguhan. Lina menggeleng cepat, mundur selangkah. Tidak. Aku tidak bisa menerima itu. Aku tidak mau berhutang pada siapapun. Aku bisa mencari uang sendiri. Suaranya pecah di akhir kalimat. Lukas menatapnya dengan lembut tetapi tetap tegas. Ini bukan tentang hutang, Lina. Ini tentang ibumu. Apa kau benar-benar akan menolak hanya karena gengsi? Apa kau akan membiarkan ibumu pergi hanya karena kau tidak mau menerima bantuan? Kata-kata itu menusuk hati Lina. Ia mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar. Selama ini, ia berusaha keras untuk menjadi kuat, untuk tidak bergantung pada siapapun. Tapi sekarang, ibunya berada di ambang kematian. Apa yang lebih penting? Harga dirinya atau nyawa ibunya? Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Aku hanya ingin menyelamatkan ibu. Lukas menyentuh bahunya dengan lembut. Dan aku ingin membantumu menyelamatkannya. Biarkan aku melakukan ini, bukan karena kasihan, tetapi karena aku ingin membalas kebaikanmu. Tanpamu, mungkin aku sudah mati hari ini. Lina terdiam lama. Kemudian, dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Baiklah." Lukas mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi rumah sakit untuk mempersiapkan operasi. Malam itu, Lina merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kelegaan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mau membantunya tanpa meminta imbalan. Namun, di dalam hatinya, muncul pertanyaan lain. Mengapa Lukas melakukan semua ini untuknya? Apakah ini hanya rasa terima kasih? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Fajar mulai menyingsing ketika ambulans yang membawa Ibu Lina tiba di rumah sakit. Lina menggenggam tangan ibunya dengan erat, sementara air mata terus mengalir di pipinya. Sepanjang perjalanan, ia berdoa tanpa henti, berharap ibunya bisa bertahan sedikit lebih lama. Di sampingnya, Lukas berdiri dengan tenang, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia telah mengurus administrasi rumah sakit, dan tim dokter sudah bersiap di ruang operasi. Begitu tiba, para perawat segera membawa Ibu Lina masuk ke ruang gawat darurat. Lina mencoba mengikuti, tetapi seorang perawat menahannya. "Kami akan melakukan yang terbaik. Silakan tunggu di luar," kata perawat itu lembut. Lina terhuyung mundur, tubuhnya terasa lemah. Semua ini terasa seperti mimpi. Baru kemarin ia kehilangan seluruh tabungannya, merasa seolah dunia telah runtuh. Namun kini, ibunya memiliki kesempatan untuk hidup. Ia menatap Lukas yang berdiri di sampingnya,
Masih tak percaya bahwa pria ini, orang asing yang hampir mati di jalanan, telah mengubah segalanya dalam semalam. Jam demi jam berlalu. Lina duduk di bangku ruang tunggu, menggigit bibirnya, jemarinya saling menggenggam erat. Setiap detik terasa seperti satu abad. Berkali-kali ia ingin bertanya pada perawat yang lewat, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban pasti. Lukas duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penuh simpati. "Kau harus makan sesuatu," katanya lembut. Lina menggeleng. "Aku tidak bisa makan. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan ibu." Lukas terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku mengerti, tapi kau harus tetap kuat. Jika kau jatuh sakit, siapa yang akan menjaga ibumu nanti?" Kata-kata itu mengguncang hati Lina. Ia menoleh pada Lukas, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa pria ini benar-benar peduli padanya. Perlahan, ia mengangguk. "Baiklah, tapi hanya sedikit." Lukas tersenyum kecil lalu pergi untuk membeli makanan. Saat ia kembali dengan sekotak nasi dan air mineral, seorang dokter keluar dari ruang operasi. Lina langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. "Dokter, bagaimana keadaan ibu saya?" Dokter itu tersenyum. "Operasinya berjalan sukses. Kondisinya masih lemah, tapi dia akan pulih. Dia butuh banyak istirahat dan perawatan, tapi dia selamat." Lina terisak, lututnya hampir lemas karena lega. Terima kasih, Tuhan," bisiknya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Lukas, yang menyaksikan semuanya, merasa dadanya menghangat. Ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan saat melihat Lina menangis bahagia. Ia telah melakukan banyak hal dalam hidupnya, mencapai banyak kesuksesan, tetapi baru kali ini ia merasa benar-benar berarti bagi seseorang. Beberapa hari kemudian, Ibu Lina mulai sadar dan kondisinya perlahan membaik. Lina tidak pernah berhenti merawatnya, memastikan ibunya mendapatkan semua yang dibutuhkan. Sementara itu, Lukas tetap di sisinya, membantu sebisa mungkin. Saat semuanya mulai stabil, Lukas mengajak Lina berbicara. "Lina, aku tidak hanya ingin membantu ibumu. Aku ingin membantumu juga. Jika kau mau, aku bisa memberimu pekerjaan di perusahaanku. Aku yakin kau gadis yang cerdas dan pekerja keras." Lina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengharapkan semua ini. Hidupnya, yang dulu dipenuhi penderitaan dan keputusasaan, kini mulai berubah. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Terima kasih, Lukas. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua kebaikanmu." Lukas tersenyum. "Kau sudah membalasnya sejak hari pertama kau menyelamatkanku. Lina, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Matahari bersinar hangat di luar jendela rumah sakit, seolah mengisyaratkan awal yang baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lina merasa bahwa masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang penuh harapan.